Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan hasil diskusi kami yang bertema penggunaan Microsoft Excel untuk menghitung statistik deskriptif dan membuat grafik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Keisha Salsabila. Nama saya Kesha Ova Putrikana Aurelia. Nama saya Laude Muhammad Fazli. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Statistik deskriptif dan representasi visual yang sesuai dari skor sangat penting bagi semua pengembang tes, baik mereka yang berpengalaman yang bekerja pada proyek skala besar maupun pemula yang bekerja pada tes skala kecil. Rumusan masalah. Yang pertama, mengapa statistik deskriptif dan representasi visual skor penting bagi pengembang tes? Yang kedua, bagaimana cara menampilkan data secara visual menggunakan Microsoft Excel? Yang ketiga, apa saja jenis statistik deskriptif yang perlu dihitung dan bagaimana cara menginterpretasikannya? Yang keempat, bagaimana cara menghitung statistik deskriptif menggunakan Microsoft Excel? Yang kelima, bagaimana cara statistik deskriptif dan representasi visual dapat membantu dalam meningkatkan kualitas tes dan pengajaran? Tujuan. 1. Menjelaskan pentingnya statistik deskriptif dan representasi visual skor dalam pengembangan tes. 2. Menunjukkan cara menampilkan data secara visual menggunakan Microsoft Excel. 3. Mengidentifikasi dan menjelaskan 3 jenis statistik deskriptif. Ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi, dan indikator bentuk distribusi. 4. Memberikan instruksi sederhana tentang cara menghitung statistik deskriptif di Excel. 5. Menyediakan pemahaman tentang bagaimana statistik deskriptif dan representasi visual dapat digunakan untuk memastikan kualitas tes dan pengajaran yang lebih baik. Bab 2. Isi. Statistik deskriptif dan representasi visual score. Statistik deskriptif penting untuk menentukan apakah tes statistik tertentu sesuai dilakukan dan untuk memilih koefisien korelasi yang tepat, seperti Pearson R atau Spearman Rho. Selain itu, statistik deskriptif digunakan dalam analisis reliabilitas tes, seperti perhitungan Cronbach-Alpha. Mereka juga memberikan informasi dasar tentang kinerja peserta tes, membantu menilai apakah hasil tes sesuai dengan harapan, dan membandingkan kinerja antara kelompok. Selanjutnya, memasukkan data ke Excel. Langkah pertama dalam analisis statistik deskriptif adalah memasukkan data skor ke dalam format elektronik menggunakan spreadsheet seperti Microsoft Excel. Data dapat dimasukkan secara manual atau diimport dari file teks. Data harus diatur dengan setiap peserta ujian pada satu baris dan setiap variabel pada kolom terpisah untuk efisiensi dan akurasi analisis. Selanjutnya, menampilkan data secara visual. Representasi visual data, seperti distribusi frekuensi, dapat membantu dalam menafsirkan data secara intuitif. Excel memungkinkan pembuatan distribusi frekuensi dan grafik, seperti poligon frekuensi dan histogram, yang mempermudah pemahaman penyebaran skor. Selanjutnya, membuat histogram di Excel. Langkah pertama adalah memastikan bahwa data analisis toolpack terpasang di Excel. Kemudian, data dan interval, atau disebut bins, harus dimasukkan ke dalam spreadsheet. Histogram dapat dibuat dan dengan memilih data mentah dan bins, serta memilih opsi output yang sesuai di Excel. Selanjutnya ada perhitungan deskriptif. Yang pertama ada indeks bentuk distribusi, menggunakan statistik kemiringan dan kurtois untuk menggambarkan bentuk distribusi. Distribusi normal memiliki kemiringan dan kurtosis 0. Grafik dapat membantu memahami distribusi secara visual. Selanjutnya ada measure of central tendency, yang terdiri dari mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata aritmatika, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya ada measure of dispersion, yang termasuk deviasi standar, variance, range, symmetric quartile, dan range. Deviasi standar mengukur penyebaran skor di sekitar mean. Lalu selanjutnya, apa nilai baik untuk statistik deskriptif dan seberapa normal? Apakah cukup normal? Jawabannya, nilai statistik deskriptif yang baik harus konsisten, akurat, dan mudah dipahami. Distribusi yang cukup normal bergantung pada konteks dan tujuan analisis. Meskipun distribusi tidak selalu harus benar-benar normal, transformasi data atau metode statistik non-parametrik dapat digunakan jika diperlukan. Selanjutnya, menghitung statistik ini di Excel. Excel menyediakan fungsi bawaan untuk menghitung mean, median, dan standar deviasi. Namun untuk rentan dan rentang semi interkuartil, penggunaan perlu menggunakan langkah tambahan untuk menghitung nilai-nilai tersebut. Memahami cara menggunakan rumus dan alat Excel sangat penting untuk analisis statistik yang akurat. Bab 3 kesimpulan. Dalam kesimpulannya, laporan menyoroti kegunaan Microsoft Excel sebagai alat yang efektif dalam menghitung statistik deskriptif dan membuat grafik. Pengguna dapat dengan mudah menghitung berbagai ukuran tendensi sentral dan dispersi menggunakan fungsi bawaan Excel. Selain itu, Excel juga memungkinkan pembuatan grafik yang informatif untuk memvisualisasikan data dengan jelas. Dengan kemampuannya yang intuitif dan beragam, fitur yang disediakannya. Excel tetap menjadi salah satu pilihan utama bagi banyak orang dalam berbagai bidang. Ini menegaskan bahwa Excel merupakan alat yang tak tergantikan dalam analisis statistik dan visualisasi data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.